Daun ketapang kering dijual seharga 16,95 US dollar atau setara dengan 300.000 rupiah. Wah, siapa nih yang punya daun ketapang kering di sekitar rumahnya? Auto jadi sultan deh kalau kalian punya daun ketapang kering. Emang daun ketapang kering ini laku dijual ya? Terus apa sih peruntukannya sampai orang rela untuk membeli daun ketapang dengan harga yang cukup mahal, sedangkan di Indonesia cuma dibuang-buang doang dan bahkan dibiarkan mengering di pinggir jalan. Buat kalian yang punya daun ketapang dan tertarik untuk jadi eksportir daun ketapang dan dapetin cuan ratusan juta dari daun ketapang, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi menarik soal ekspor selanjutnya. Potensi ekspor daun ketapang atau yang biasa dikenal dengan istilah Terminalia Katapa cukup menjanjikan terutama untuk pasar akuarium atau aquascape di luar negeri. Daun ketapang biasanya dipergunakan oleh para penghobi ikan hias, terutama ikan beta atau cupang, gupi, dan diskus. Karena beberapa manfaatnya, yaitu menjaga pH air, antibakteri, dan antifungi alami, serta meningkatkan daya tahan ikan. Harga daun ketapang kering bisa mencapai antara 8 US dollar sampai dengan 15 dan 16 US dollar per 100 gram di pasar internasional. Tapi ini juga tergantung pada kualitas dan pengemasannya ya guys. Nggak hanya daun ketapang kering, ekstrak daun ketapang, atau teh daun ketapang untuk ikan juga sangat diminati. Tinggal kalian mau jual daun ketapang dalam bentuk seperti apa nih. Dan amazingnya, daun ketapang ini tumbuh liar di Indonesia, dan bahkan sama ini tuh cuma disapu-sapuin aja dan bahkan dibakar gitu oleh masyarakat Indonesia. Daun ketapang ini juga mudah dipanen dan ketersediaannya cukup melimpah di Indonesia, sehingga biaya produksinya juga rendah. Daun ketapang ini adalah bisnis ekspor yang paling cocok untuk UMKM, terutama untuk skala kecil dan menengah. Terutama karena proses produksinya yang tidak rumit guys. Cukup dilakukan dengan pemilihan, kemudian proses pencucian, lalu proses pengeringan di bawah sinar matahari, lalu dikemas menggunakan plastik. Nilai tambah dari daun ketapang bisa didapatkan dari pengemasan yang bagus, branding, dan sertifikat organik. Nah, buat kalian yang tertarik untuk menjadi eksportir daun ketapang, kalian juga harus memperhatikan kebersihan dari si daun ketapang ini. Jadi nggak bisa daun ketapangnya dalam kondisi kotor, apalagi mengandung tanah ya guys. Hal utama lagi yang harus kalian perhatikan dari daun ketapang yang akan diekspor adalah kadar airnya. Bagaimana tahap persiapan untuk ekspor daun ketapang? Kan bisa mengumpulkan daun ketapang yang sudah jatuh dan yang berwarna coklat tua, lalu kalian cuci bersih untuk menghilangkan debu dan serangga. Keringkan di tempat teduh, tidak langsung di bawah sinar matahari, agar warnanya tetap bagus. Sortir daun yang utuh dan tidak berlubang, lalu dikemas menggunakan kemasan plastik food grade atau kemasan craft papel dan label. Nah, itu tadi syarat daun ketapang yang bisa diekspor. Sisi dokumen-dokumen dan sertifikat. Kira-kira susah nggak sih sertifikat dan dokumen yang diperlukan untuk bisa mengekspor daun ketapang? Oke, ada beberapa sertifikat yang harus kalian penuhi jika kalian ingin menjadi eksportir daun ketapang. Pertama adalah sertifikat COE atau Certificate of Analysis, atau sertifikat yang menerangkan mengenai spesifikasi dari si daun ketapang ini seperti apa. Misal tingkat kekeringannya berapa persen, kemudian warnanya apakah hijau tua, apakah hijau kekuningan, kemudian lebarnya berapa, panjangnya berapa, beratnya berapa, dan sebagainya. COE ini adalah sertifikat yang menerangkan mengenai spesifikasi dari si daun ketapang. Sertifikat selanjutnya yang dibutuhkan adalah sertifikat MSDS atau Material Safety Data Sheet, yaitu sertifikat yang menjelaskan mengenai kandungan chemical apa aja yang ada di dalam daun ketapang ini. Jadi, daun ketapang yang akan diekspor tidak boleh mengandung residu pestisida yang berlebihan karena setiap negara punya ambang batas chemical yang boleh masuk ke negaranya masing-masing. Sehingga daun ketapang yang akan kalian ekspor ini harus diuji lab untuk mengetahui berapa kandungan residu pestisida yang terdapat di dalam daun ketapang tersebut. Sertifikat selanjutnya yang dibutuhkan adalah sertifikat fitosanitari, yaitu sertifikat yang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan apakah si daun ketapang ini mengandung mikrobiologikal berbahaya yang akan menulari negara tujuan ekspor. Bagaimana cara ekspornya dan bagaimana cara mencari buyernya? Untuk bisa menjadi eksportir daun ketapang, kalian harus melengkapi marketing kits-nya dulu, karena ini adalah senjata perang kita untuk berjualan daun ketapang di pasar internasional. Apa itu marketing kits? Yaitu website, company profile, katalog produk,
Dan media sosial, minimal banget kalian bikin Instagramnya. Kenapa kita wajib untuk membuat marketing kits? 1. Sebagai company branding. Supaya kita tuh terkesan sebagai supplier yang profesional di mata buyer. Kenapa kita wajib banget untuk membuat marketing kits sebelum melakukan ekspor atau untuk melakukan pencarian buyer? Karena marketing kits ini menunjukkan bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang serius dan profesional, guys. Dan para buyer luar itu rata-rata cenderung memilih supplier yang memiliki presentasi produk yang jelas dan rapi. Nah, di dalam marketing kits ini, kalian wajib untuk mencantumkan profil perusahaan, spesifikasi produk, foto produk berkualitas tinggi, sertifikasi dan izin ekspor, harga dan minimum ordernya berapa, cara pembayaran, dan pengiriman. Dengan begitu, buyer bisa cepat memahami apa yang kalian tawarkan tanpa harus banyak bertanya. Samping itu, marketing kits juga bisa berfungsi untuk mempercepat proses negosiasi. Dan juga bisa sebagai alat untuk membedakan produk kita dari kompetitor. Oke, bagian terpenting dan yang udah pasti paling kalian tunggu-tunggu. Gimana cara mencari buyer daun ketapang? Kalian bisa mencari buyer daun ketapang di situs-situs buyer finder seperti goforwardbusiness.com, importyeti.com, atau trademap.org, atau kalian juga bisa mengupload produk kalian di marketplace internasional seperti Amazon.com, contohnya seperti ini. Atau kalian juga bisa upload di eBay, contohnya seperti ini. Atau kalian juga bisa melakukan pencarian buyer melalui media sosial Instagram. Atau kalian juga bisa melakukan pencarian buyer melalui Facebook dengan cara kalian masuk ke komunitas-komunitas pencinta ikan hias. Ya pasti yang harus berskala internasional ya guys ya. Lalu kalian tawarkan produk kalian di situ. Kalau ada buyer yang tertarik untuk membeli produk kalian, kalian fight di sistem pembayaran, lunas di muka, atau kalau misalkan bayarnya nggak setuju, kalian bisa fight di sistem pembayaran 50% down payment dan sisanya lunas sebelum kirim. Gimana? Tertarik nggak untuk jadi eksportir daun ketapang? Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar ekspor. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tulis di komen, nanti akan saya jawab satu persatu di kolom komentar, atau saya akan buatkan videonya supaya lebih detail lagi. Thank you for watching and see you on my video. Bye-bye.